Shalom, selamat pagi Amanginang dan keluarga. Kita bertemu kembali renungan Carpe Diem HKBP Bumi Anggrek hari Jumat tanggal 28 Juli 2023. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, kita bernyanyi dari buku ND nomor 262 ayat 2. Firman Tuhan tertulis dalam Amsal pasal 15 ayat 1. Jawaban yang lemah lembut meredakan kegeraman, tetapi perkataan yang pedas membangkitkan marah. Demikian firman Tuhan. Amanginang yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, saya berharap hidupmu dalam penyertaan Tuhan. Firman Tuhan hari ini mengajak kita tentang lemah lembut. Amsal mengkategorikan orang dalam dua jenis, si pemarah dan orang sabar. Beda keduanya sangat jelas. Si pemarah membangkitkan atau menimbulkan pertengkaran. Si pemarah selalu melihat orang lain sebagai lawan. Si pemarah suka cari perkara. Sebaliknya orang yang sabar memadamkan perbantahan. Orang yang sabar tidak mencari perkara, tetapi justru menyelesaikan perkara. Bukankah memang hanya kesabaran yang dapat menyelesaikan urusan? Sebuah kalimat bijak pernah berkata, mencegah jauh lebih baik, dan itu adalah tepat dan baik. Firman Tuhan hari ini mengingatkan kita tentang lemah lembut yang ada dalam diri kita masing-masing. Lemah lembut ini adalah sebuah bentuk pertobatan dari apa yang telah kita alami yang disebut dengan dosa. Sebuah pengampunan yang dari Tuhan seharusnya membangkitkan semangat dalam diri kita untuk bersyukur dan bersikap lemah lembut dalam setiap aspek kehidupan. Memang tidak mudah untuk mengingat proses lemah lembut. Namun tugas kita bukan hanya mengingat, tapi juga bertanggung jawab. Tugas kita memeriksa diri kita, apakah selama ini kita sudah lebih banyak meredam konflik atau memulai pertengkaran. Apakah itu bagi si pemarah atau orang sabar? Karena sepanas apapun hati, ketika seseorang tidak bisa mengontrol masalahnya, yang adalah bagian dirinya, firman Tuhan katakan, tenangkan diri dan bersabar. Pertengkaran tidak pernah menyelesaikan masalah. Sebagai orang bijak, Tuhan mengharapkan orang-orang percaya untuk tetap mengingat resep hidup baik, hidup terpuji, hidup benar, dan hidup berhikmat.
adalah dengan hidup dalam lemah lembut. Amangin yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mungkin pernah merasa tentang buah yang asam. Yang asam pasti akan memberikan respon kecut kepada orang yang memakannya. Sedangkan orang yang memakan buah yang manis, dia akan tersenyum. Ternyata senyuman adalah bagian dari kelemah lembutan. Namun hati-hati, jangan terlalu banyak senyum. Karena orang yang terlalu banyak senyum tanpa ada landasan, itu berbahaya dan dianggap menjadi orang yang tidak sehat. Amangin yang terkasih, ada sebuah peristiwa dalam perjalanan seseorang di mana seorang perempuan kulit putih mengajak anaknya naik taksi yang dikemudikan oleh pria kulit hitam. Anak itu baru pertama kali melihat orang kulit hitam sehingga ia ketakutan. Terus dia katakan, "Ibu, apakah orang ini penjahat?" Karena dia nggak berbeda dari orang-orang yang mengasihinya. Apakah yang dilakukannya sehingga kulitnya begitu hitam, kata anak itu. Sopir tadi terdiam dengan sedih. Lalu ibu itu menjelaskan, "Bukan nak, ia orang baik." Kita ingat, kita juga pernah diperhadapkan dengan suatu hal yang tidak kita sangka dan dianggap menyerang. Banyak orang menganggap warna hitam terkadang mengalami pertentangan. Namun ingatlah, hitam itu juga warna. Hingga akhirnya anak itu menerima dan ia tersenyum dan tidak takut lagi kepada sang sopir. Amsal begitu berhikmat sekali lagi mengajak kita untuk menjaga kelemah lembutan tadi sebagai bentuk pembelajaran. Dan itu meredakan kegeraman. Provokasi adalah lawannya. Mari untuk melihat tersenyum pada kehidupan, jadikan dirimu pembawa damai. Yang pertama kali adalah membenarkan sudut pikiran itu sendiri dan membenarkan bicara dari yang dihasilkan pikiran tadi. Orang fasik melakukan hal yang berbeda. Mereka melulu berbicara kejahatan. Namun lidah orang bijak mengeluarkan pengetahuan, dan itu lahir dari kelemah lembutan. Saya mengajakmu, Amanginang, jadilah lemah lembut, bukan karena kita dianggap lemah, tapi lemah lembut adalah sebuah kesadaran bahwa tersakiti itu tidak baik dan tidak enak. Tertekan adalah sebuah kebutuhan karena tuntutan, namun tidak menjadikan dirimu menekan orang lain. Jika tekanan adalah sebuah proses, hayatilah dan selesaikanlah. Biarlah perkataan yang baik secara khusus di masa-masa mendekati pesta besar di gereja kita. Mari bangun, kuatkan orang lain, menangkan dan sejukkan suasana dengan membangkitkan diri secara positif. Dan saya percaya, kita berdoa, Tuhan memberkati orang yang lemah lembut. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu pagi ini. Terima kasih untuk mengingatkan kami hidup dalam lemah lembut. Biarlah Tuhan yang memampukan kami dan menjadikan kami berkat bagi kehidupan kami. Kasih anugerah dari Kristus Yesus, kasih dari Allah Bapa, dan persekutuan dengan Roh Kudus memberkati dan menyertai-Mu senantiasa. Amin.